Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita hari demi hari mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Karena dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Dia baik buat saya dan saudara. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Lalu kita memuji nama Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan demi kebaikan. Di hari ini kami datang dengan hati bersyukur. Kami datang dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji-muji Tuhan yang baik. Sama-sama boleh katakan, amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setia Tuhan kita kekal, amin. Mari nyanyikan pujian bagi Dia. Ya, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus lagi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Ya, sama-sama katakan, Kasih setianya untuk amin. selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setianya kekal untuk selamanya. Woo! Haleluya. Yang percaya orakan haleluya. Yeay. Haleluya. Sungguh benar kasih setiamu kekal untuk selamanya Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan
Saudara sekalian, pada hari ini kita mendapatkan kehormatan yaitu Bapak Pendeta Suronotan. Beliau adalah dosen STT kita yang ada di Malang, Sati namanya. Dan beliau akan menyampaikan sebuah khotbah pengajaran yang sangat bagus dan sangat memberkati saudara. Terima kasih Pak Suronotan, silakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa Jemaat GSCA Maranatha Palembang. Terima kasih untuk kesempatan kembali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa mendeteksi kekristenan yang palsu. Ya, dan kita melihat bersama-sama bahwa memang bahaya itu sungguh-sungguh nyata. Nah, sekarang mari kita akan lanjutkan dengan beberapa isu yang cukup hangat ya dibicarakan di kalangan orang-orang Pentakosta karismatik terutama ya, yaitu mengenai isu mengenai hypergrace ya. Nah, saya akan memberi judul firman Tuhan kesempatan ini, apa yang salah dengan hypergrace. Ya, mari terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti, dan Roh Kudus akan terus menolong kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu lah. Minggu ini, hari ini kami bisa kembali berbakti kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hati seorang murid yang dengan senang hati, dengan rela hati kami mendengarkan suara-Mu dan menyimpannya dalam hati kami, dan kemudian mengizinkan firman-Mu itu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami ya Bapa, kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, tidak dapat kita pungkiri ya, ada orang-orang di luar sana ya, orang percaya maupun ya orang-orang yang belum percaya, yang melihat kekristenan itu terdiri dari seperangkat aturan ya yang membatasi kehidupan kita. Jadi kekristenan itu identik dengan tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh berjudi, bahkan tidak boleh nonton film, tidak boleh main kartu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu sebabnya ada orang-orang yang betul-betul takut menjadi orang Kristen. Oleh karena apa? Nanti kalau sudah jadi orang Kristen, nanti hidupnya itu seperti dikekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Saudaraku, yang ada pemahaman seperti itu, dan memang pada kenyataannya tidak jarang ya kekristenan itu menjadi semacam legalistik sekali ya. Jadi seperti ya terdiri dari aturan the do's and the don'ts ya, apa yang boleh kita buat dan apa yang tidak boleh kita buat. Nah, itu sebabnya oleh karena ini yang terjadi saudara, maka timbullah reaksi ya, dan salah satu reaksinya ini menyeruak ke dalam permukaan, menyeruak ke atas permukaan dalam bentuk pengajaran ya. Pengajaran ini yang disebut dengan hypergrace ya. Hypergrace sengaja menampilkan ya kekristenan itu dengan happy face ya, dengan wajah yang menyenangkan, bukan kekristenan yang murung, bukan kekristenan yang penuh dengan tuntutan. Dan Allah pada gilirannya dipandang sebagai Allah yang murah senyum, Allah yang happy ya saudara, bukan Allah yang demanding. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu secara singkat saja
Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh bahwa apa sih hyper grace itu, ya. Maka kurang lebihnya saudara saya bisa sampaikan demikian. Hyper grace ini adalah sebuah usaha untuk mengajarkan teologi atau pemahaman atau doktrin kasih karunia Allah, tapi sayangnya secara berlebihan, ya. Namanya sudah hyper, ya. Jadi secara berlebihan, lalu akibatnya, ya, sampai-sampai menghapuskan kebutuhan untuk mengaku dosa dan bertobat dari dosa itu. Saudara, ya, pengajaran mengenai kasih karunia secara berlebihan sampai menghapus kebutuhan untuk pengakuan dosa dan pertobatan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada banyak pelopor, ya, gerakan ini, hyper grace atau pengajaran ini. Saudara, kita bisa sebut nama, misalnya Paul Ellis, ya, dengan bukunya yang sangat terkenal Hyper Grace Gospel, ya. Lalu tentu saja ada Joseph Prince, ya, buku-bukunya yang punya muatan yang kuat mengenai hyper grace seperti Destined to Reign yang juga sudah diterjemahkan. Lalu ada orang-orang seperti Daniel King, ya, yang punya pengaruh yang besar melalui bukunya yaitu yang berjudul Grace Wins, ya, kasih karunia menang. Lalu ada salah satu cucu dari Billy Graham, ya, namanya Tullian Tchividjian, ya, Tullian Tchividjian. Tullian itu pendeknya dari Tertullianus, ya. Tullian Tchividjian yang pernah mempopulerkan sebuah pernyataan, ya, slogan yang sangat terkenal sekali. Jesus plus nothing equals everything. Ya, Yesus plus nothing, nol, sama dengan segala sesuatu, everything, ya. Lalu everything minus Jesus equals nothing. Ya, jadi ini slogan yang tampaknya baik sekali, tetapi di balik itu, saudara, ada pengajaran-pengajaran yang nanti kita akan melihat bersama-sama tampaknya sudah melewati koridor Alkitabiah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat pertama-tama ciri, ya, dari gereja yang sudah mulai terpengaruh dengan pengajaran hyper grace ini. Nah, saya tidak mau terlalu panjang lebar, ya, mengingat waktu juga. Tapi umumnya, saudara, ada dua yang paling utama, ya, gereja-gereja yang sudah terpengaruh oleh pengajaran hyper grace. Yang pertama, lunak terhadap dosa. Dosa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang serius. Nah, itu terlihat dari mana? Nah, ini umumnya saudara akan kelihatan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan melalui mimbar gereja itu, ya. Gereja sudah jarang berbicara mengenai dosa, mencela dosa, mengutuk dosa, itu tidak pernah dilakukan lagi. Lalu juga ini juga terlihat dari sikap para pemimpinnya yang mulai lunak terhadap beberapa isu etika, seperti misalnya isu homoseksualitas, ya, atau aborsi. Saudara, ini sebuah pertanda kalau sudah mulai lunak terhadap semuanya itu, barangkali gereja itu sudah terjangkiti dengan virus hyper grace, ya. Lalu kalau dalam kaitan dengan Alkitab, ya, umumnya gereja yang seperti ini itu akan mengabaikan perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian lama dianggap sudah usang dan digantikan dengan wahyu yang baru, yaitu perjanjian baru. Yang harus jadi pegangan orang percaya bukan lagi yang lama, tetapi yang baru. Saudara, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut.
Ya, jadi itu intinya. Lalu apa pokok-pokok pengajaran daripada Hyper Grace? Ya, yang pertama, saudara, bahwasanya kelemahan atau dosa-dosa kita itu sudah sepenuhnya dibayar oleh kesempurnaan Kristus, saudara. Jadi setiap kali Allah melihat kita, maka Allah tidak melihat kita untuk cari-cari kesalahan kita, tetapi Allah melihat kepada kesempurnaan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya nanti pada gilirannya, saudara, ini akibatnya ya. Akibatnya, kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 8, itu peran Roh Kudus jelas disebutkan di sana bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Tetapi orang-orang yang menganut Hyper Grace, saudara, mereka mengatakan pekerjaan Roh Kudus itu bukan menginsafkan atau menempelak orang percaya akan dosa-dosa yang dia lakukan, tidak. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan melalui Kristus di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya ya, karena yang ditekankan selalu kesempurnaan korban Kristus, dan sebenarnya itu tidak salah, saudara. Tapi nanti kita akan lihat kalau ya sebuah pengajar sudah menekankan satu sisi, mengabaikan sisi yang lain, nah ini bisa berbahaya. Ya, bukan hanya menjadi tidak seimbang, tapi pada akhirnya akan menyesatkan. Terlalu menekankan kesempurnaan Kristus, lalu mulai meninggalkan ya tanggung jawab orang percaya untuk mengaku dosa dan bertobat dari dosa-dosanya. Lalu yang kedua ini umum sekali dipegang teguh oleh para pelopor ya pengajaran Hyper Grace, bahwa mereka memandang ada ketidaksinambungan secara total, ya saya garis bawahi kata secara total, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu sebabnya dalam tulisan-tulisan mereka selalu membenturkan hukum Taurat itu dengan kasih karunia. Saudara, mereka melihat ya ada dikotomi antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Era hukum Taurat sudah selesai. Ya, sudah tamat. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah era kasih karunia. Saudara, itu yang selalu mereka tekankan dan menjadi dasar dari banyak prinsip-prinsip yang lain yang mereka ajarkan ya dalam kerangka Hyper Grace tersebut, saudara. Nah, bahayanya apa? Ketika kemudian kita memandang rendah hukum, bahkan mengabaikan, bahkan menyingkirkannya, akhirnya, saudara, kita akan dicobai untuk menjadi orang-orang yang antinomianis, ya, artinya yang anti hukum. Dan akibatnya bisa jadi buruk sekali, saudara, sebab pada akhirnya sikap itu akan membawa kita dan akan menjadikan ya sikap anti hukum itu bahkan sebagai lisensi untuk kita berbuat dosa, untuk seenak-enaknya berbuat dosa ya, karena kita menganggap bahwa hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, dan dengan demikian, saudara, kalau kita melihat ya sekuennya ya urutannya tadi ya, bahwa pertama-tama, saudara, kita melihat bahwasanya Allah itu melihat bukan kita dalam kelemahan kita, tapi kesempurnaan Kristus.
lalu ditambah lagi hukum perjanjian lama ini sudah dikesampingkan, maka akhirnya saudara ujungnya mereka akan menyimpulkan bahwa kalau demikian Allah yang kita sembah itu bukan seperti Allah yang disembah oleh kaum legalis, ya, yang selalu bawa catatan kemana-mana seperti satpam yang mengontrol kehidupan kita, lalu kemudian mulai mencari-cari kesalahan kita, saudara. Tidak demikian, ya. Jadi yang ketiga ini, bahwa mereka kemudian menampilkan wajah Allah yang happy, yang selalu tersenyum, dan bukan Allah yang garang, yang selalu mencari kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Saudaraku, kira-kira secara simpel, meskipun tentu saja ada hal-hal lain yang juga diajarkan oleh mereka, tapi saya karena keterbatasan waktu, tapi itu 3 yang utama yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sekarang mari kita coba akan evaluasi, saudara. Apakah memang benar demikian? Nah, yang pertama saya mau bicara soal keselamatan itu sendiri. Yang keselamatan. Ini doktrin tentang soteriologi ini penting sekali. Ya, nah di dalam teologi kita memahami keselamatan itu memiliki 3 dimensi waktu, ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan masa lalu ini bicara apa? Bicara bahwasanya apa yang kita telah lakukan di masa lalu. Pada saat kita belum berjumpa dengan Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup dalam dosa, yang melakukan rupa-rupa dosa. Lalu kemudian kita berjumpa dengan Allah, menerima kasih karunia-Nya, menerima korban keselamatannya, lalu kemudian semua dosa kita itu dihapus tanpa terkecuali, secara sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu masa lalu. Masa sekarang, nah ini dimensi keselamatan, kita bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan kita. Nah ini masih dalam proses, ya, kita hidup pada zaman sekarang ini, saudara, masih nunggu, ya, kegenapan keselamatan pada waktu yang akan datang, yaitu ketika Kristus datang kembali, atau kemudian kita mati sebelum Kristus datang, saudara. Itulah kegenapan dari keselamatan itu, ya. Jadi dimulai ketika kita berjumpa dengan Kristus, dosa-dosa kita diampuni, lalu dilanjutkan dengan penyucian. Ini proses, saudara. Ini proses, ya, sampai akhirnya kita jumpa dengan Allah. Jadi kalau demikian, tepat sekali kalau kita menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan Kristiani itu adalah sebuah peperangan, sebuah pertandingan yang masih belum selesai. Nah itu sebabnya kita keberatan, ya, dengan para penganut atau pengajar hyper grace yang mengatakan bahwa di dalam Kristus dosa-dosa kita, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang sudah diselesaikan. Ya, memang korban Kristus cukup, senantiasa cukup, saudara, untuk mengcover dosa-dosa kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, mari kita lihat, ya, saudara, ada beberapa ayat yang saya mau baca di sini. Pertama dari Filipi pasal 2 ayat 12, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Memang benar kita menerima keselamatan itu oleh kasih karunia daripada Allah, bukan oleh pekerjaan kita, saudara. Itu benar. Tetapi juga yang namanya kasih karunia itu ada timbal baliknya.
Ada bagian yang Allah kerjakan melalui Kristus. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa itu, saudara? Kita taat, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Rasul Paulus bahkan di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 mengatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menggarisbawahi bahwa pertandingan itu belum selesai, saudara. Kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, ayat yang saya kira kita semua kenal. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudara, kalau kita tidak perlu mengaku dosa dan bertobat, kenapa ada ayat ini? Dan jelas sekali, saudara, para penganut Hypergrace sedang menabrak ayat yang jelas-jelas self-explanatory, artinya bahwa ayat yang sedemikian jelasnya ini nggak usah ditafsir macam-macam. Mereka tetap mengedepankan pemahaman mereka sendiri dan tidak mau tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Pada bagian ini saya mau akhiri dengan mengutip dari apa yang dikatakan oleh Michael Brown. Dia dikenal sebagai seorang yang aktif dan gencar untuk memerangi pengajaran Hypergrace. Dia mengatakan begini, tanpa kesadaran akan dosa tidak akan ada pertobatan, dan tanpa penyadaran akan dosa salib menjadi tidak berarti. Saudara bayangkan, ketika kita mulai melunakkan dosa, saudara, lalu akibatnya kita nggak perlu bertobat, tidak perlu mengaku dosa. Nah, pada waktu itu sebenarnya kita sedang mengecilkan makna daripada salib Kristus. Sebab Kristus rela disalibkan karena Dia memandang bahwa dosa-dosa kita itu adalah masalah yang begitu serius dan kita harus menyelesaikannya bukan hanya satu kali, tetapi sepanjang kehidupan kita. Tanggung jawab kita tidak sebesar tanggung jawab daripada Allah melalui Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi kita perlu melakukan bagian kita. Apa itu? Mengaku dosa dan bertobat dari dosa-dosa kita. Lalu kita menuju yang kedua, saudara. Apakah memang benar ada ketidaksinambungan secara total? Jadi putus PL, PB putus, tidak ada hubungan lagi. Apakah memang demikian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Nah, ini sebenarnya kalau memang itu yang diajarkan, maka itu sebenarnya bukan perkara yang baru, karena pada akhir abad pertama dan kemudian juga di abad yang kedua ada seorang yang bernama Marcion dari Sinop. Beliau juga mengajarkan hal yang sama, memutuskan hubungan antara PL dengan PB. Dan gereja pada waktu itu kemudian mengambil sebuah ketetapan, keputusan yang mengatakan bahwa Marcion adalah masuk sebagai pengajar bidat, saudara, pengajar sesat. Kenapa demikian? Karena jelas-jelas kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ada banyak ayat yang menunjukkan ada kesinambungan di antara PL dengan PB, saudara. Ayat-ayat yang kita sudah sangat kenal sekali, misalnya saya bacakan dari Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas sekali saudara, kalau kita melihat, kalau kita umpamakan ya, sebuah analogi saja, kalau kita bayangkan pewahyuan Allah, pewahyuan firman Allah itu seperti mata rantai, maka ini berkesinambungan, ini nyambung satu dengan yang lainnya, saudara. Ya, jadi itu sebabnya tadi dikatakan pada kedua hukum inilah bergantung, ya, itu penggenapan seperti yang Rasul Paulus katakan di Roma 13 ayat yang ke-10, bahwasanya kasih itu adalah kegenapan dari Jadi jelas tidak benar ya kalau kita memahami ada ketidaksinambungan yang total antara PL dengan PP. Lalu Tuhan Yesus sendiri ya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 beliau juga mengatakan hal yang sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, seperti memutuskan ya hukum Taurat atau kitab para nabi dengan apa yang kemudian dia ajarkan dan seluruh isi perjanjian baru. Tidak, dia katakan aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Jadi saudara, kalau kita mau bayangkan, barangkali perjanjian lama itu sama seperti kalau kita sedang belajar membaca. Orang kalau belajar membaca itu kan mulai dari mengenali alfabet dulu, ya, huruf-huruf dulu, A, B, C, D dan seterusnya. Ya, nanti kalau saya sudah tahu, saya mulai gabungkan menjadi suku kata, ya, misalnya makan, M-A-K-A-N, makan. Ya, mulai digabungkan, saudara. Lalu kalau sudah mulai bisa satu kata, lalu saya merangkai satu kalimat, satu paragraf. Jadi mungkin itu ilustrasi yang sangat tepat. Perjanjian lama itu seperti A, B, C, D. Nanti perjanjian baru ketika Kristus datang, dialah kalimat-kalimat, paragraf yang lebih bermakna, saudara. Jadi dengan kata lain, bukan ketidaksinambungan, tetapi ada kesinambungan. Nah, tetapi harus kita tambahkan di sini ya, bahwasanya memang ada juga yang tidak kemudian dilanjutkan di dalam perjanjian baru. Ya, contohnya apa yang kemudian discontinued di dalam perjanjian baru? Apa itu misalnya? Ya seperti sistem korban di bait suci itu sudah tidak dilanjutkan lagi, saudara. Ya, hukum-hukum seremonial, perayaan-perayaan atau praktek-praktek seperti sunat, ya, kemudian memelihara hari Sabat atau aturan-aturan yang terkait dengan makanan, saudara, itu memang sudah tidak lagi dilanjutkan di dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalau demikian, apakah ada ketidaksinambungan? Ada, tapi itu perkara-perkara seremonial, aturan soal makanan dan seterusnya. Itu, saudara ya. Tetapi ada yang terus ya dilanjutkan sampai ke perjanjian baru, dan umumnya itu terkait dengan perkara-perkara yang bersifat moral ya, dan juga spiritual ya, dan menunjukkan adanya progres ya, pewahyuan ya, kebenaran Allah dari Dia kepada kita, saudara. Lalu berikutnya mereka menampilkan ya Allah yang selalu tersenyum
apakah memang benar Alkitab menggambarkan Allah dengan happy face? Ya, kalau pakai gambar emoticon tuh Allah itu selalu senyum saja. Apakah memang demikian? Loh, betul saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Allah itu punya emosi ya, dan dia bisa menunjukkan kasihnya. Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih. Nah, ini satu sisi saudara. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan adil. Ya, dan saya percaya cara yang paling tepat untuk kita bisa mengenal Allah dengan baik adalah dengan melihat Allah dengan semua karakteristiknya. Tidak boleh hanya menekankan satu saja, kasihnya saja. Jangan, saudara. Kalau kasihnya saja ini bisa berbahaya, saudara. Ya, Allah kemudian bisa jadi nanti pada akhirnya Allah ini Allah yang membiarkan dosa, dan tidak mungkin Allah melakukan itu. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca dalam Alkitab kita berkali-kali ya kita membaca kisah bagaimana Allah itu mendisiplin umatnya. Kenapa? Karena Allah bukan hanya kasih, ya kalau kecenderungannya kasih saja yang dikedepankan, akhirnya ya Allah akan memanjakan umatnya. Tapi Allah tidak demikian. Dia mendisiplin juga umatnya ketika umatnya berbuat salah. Perhatikan saja, saudara, 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Apa itu kalau bukan disiplin? Ya, kalau kita mau lihat Allah yang memanjakan umatnya, kenapa 40 tahun? Langsung saja bawa dengan cara adikodrati, Allah bisa lakukan itu. Kenapa ada pembuangan 70 tahun di Babel, saudara? Kenapa? Karena Allah ingin supaya umatnya itu kembali kepadanya dan kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah adalah kebenaran, saudara. Ya. Nah, sebabnya saudara, ini ayat yang saya kira kita juga kenal, Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Hai anak-anakku, janganlah menganggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian, 3 tadi poin ya, meskipun bisa diperpanjang lagi saudara ya, tetapi kita melihat dalam ketiga-tiganya pengajaran dari Hyper Grace tidak sesuai dengan apa yang kita dapat dari Alkitab kita. Sekali lagi, namanya Hyper Grace ya saudara, menekankan sesuatu sampai berlebihan, akibatnya ada yang dikorbankan. Nah, saya mau menutup dengan sebuah kutipan dari Dietrich Bonhoeffer yang sangat terkenal sekali, dan saya kira ini langsung saudara ya, kalau ini dalam pertandingan tinju, barangkali ini pukulan yang mematikan ya, yang sanggup merobohkan ya pengajaran Hyper Grace. Bunyinya begini saudara, anugerah murahan atau kasih karunia yang murahan adalah anugerah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Jadi orientasinya bukan Allah tapi diri. Ya. Anugerah murahan adalah berkhotbah pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gerejawi, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus yang hidup dan menjelma menjadi
manusia. Saudara, saya kira ini pukulan yang telak, dan saya percaya saudara sampai pada titik ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita orang percaya yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus menolak pengajaran dari hyper grace. Oleh karena apa? Karena pengajaran itu tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab, dan pada akhirnya akan menyesatkan kita, bukan mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan pikiran kita dan menolong untuk kita terus bertumbuh semakin tajam, untuk kita bisa menguji ajaran-ajaran yang beredar di tengah-tengah kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu oleh karena kami kembali bisa belajar dari firman Tuhan secara lebih mendalam, terutama dalam kaitan dengan isu hyper grace. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menyerap apa yang sudah kami dengar, dan biarlah ini selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang gampangan, yang cari mudah. Tidak, tetapi kami betul-betul menjadi murid-murid Kristus yang rela membayar harga yang harus kami bayar supaya kami dapat mengiring Kristus dan sampai kepada tujuan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu, yaitu tentang pengajaran yang saat ini lagi marak, lagi ada di mana-mana, tentang pengajaran yang menyesatkan, yaitu hyper grace. Tuhan, terima kasih biar kami tidak terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ini, dan biarlah kami berjalan dalam kendalinya Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Terus sekalian, biarlah kita pulang dan kita akan berpisah. Biarlah semuanya menerima sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami terhindar daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan, nabi-nabi palsu dan gereja palsu, bahkan yang tidak benar lainnya.
Karena kami tahu ini adalah salah satu penipuan yang luar biasa yang iblis lepaskan sebelum dia dihukum. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Surono yang sudah melayani kami. Tuhan berkati dan Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam satu keluarga dan semua dalam pengajaran yang ke depan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.